Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik semua, berjumpa lagi dalam ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik di rumah? Nah kalau adik-adik kakak tanya apa kabarnya di rumah, jawabnya gini, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ikutin kakak ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Dan sekarang kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jadi adik-adik bangkit berdiri, taruh dulu gamenya karena kita mau sama-sama praise Jesus dan kita mau katakan bahwa Dia sungguh baik di setiap kehidupan kita dan Dia sudah memberikan penyertaan yang terbaik. Oke adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus tuh baik banget. Dan Dia udah memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan penyertaan yang luar biasa banget. Makanya kita mau sama-sama memuji Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Angkat kedua tangannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
katakan ada sukacita, katakan joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Adik-adik, tadi kita semua udah sama-sama nyanyikan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus baik banget karena Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, dan Tuhan yang layak kita sembah. Jadi pada hari ini, mari adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita puji namanya. Katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Angkat tanganmu, How great katakan how great. is our God. Betapa besar. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sing how great. Name above all names. You are worthy.
kasih Tuhan Yesus, Engkau besar Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Kak Tania yang akan membawakan firman Tuhan, dan pimpin kami juga Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pakai telinga kami untuk mendengar, mata kami untuk melihat, dan pikiran dan hati kami untuk menyimak dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua. Ya, kali ini kakak bawa ini. Apa ini namanya? Adik-adik tahu ya, pasti ini adalah sendal jepit, flip-flop. Siapa adik-adik di sini yang suka pakai sendal jepit? Angkat tangan ayo. Ya, kakak juga suka pakai sendal jepit. Soalnya kalau pakai sendal jepit kemana-mana tuh enak. Kakinya adem, ringan, gak perlu capek-capek pakai kaos kaki, pakai sepatu, talinya harus iket-iket. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak adik-adik, meskipun sendal jepit ada kelebihannya, tapi sendal jepit juga punya kekurangan, ada kelemahannya. Kalau adik-adik pakai sendal jepit seharian, adik-adik jalan kemana-mana, wah kaki adik-adik akan cepat kotor karena nggak ada tutupannya. Apalagi kalau adik-adik jalannya di tempat yang basah, di tempat yang becek, banyak lumpur, atau banyak pasir dan debu. Pasti kaki adik-adik akan cepat kotor dan jadi hitam. Pasti kalau udah kayak gitu, pas adik-adik pulang ke rumah, adik-adik pasti disuruh langsung sama mama papanya untuk cuci kaki dulu sebelum masuk ke rumah. Apalagi adik-adik mau langsung masuk kamar, langsung naik ke kasur, itu pasti nggak boleh. Kakinya harus dicuci dulu, kakinya harus dibersihkan dari kotoran itu. Adik-adik tahu nggak, pada zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia, alas kakinya Tuhan Yesus juga berbentuk seperti sendal jepit. Pada zaman dulu belum ada sepatu dan kaos kaki adik-adik. Jadi alas kaki Tuhan Yesus itu bernama kasut. Bentuknya mirip-mirip sama sendal jepit, terbuka dan banyak tali-talinya. Dan pada zaman itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar baik. Jadi mereka tuh pergi ke banyak tempat adik-adik dengan menggunakan alas kaki itu. Nah, suatu kali adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Mereka mau makan sama-sama. Tiba-tiba saat itu adik-adik, di tempat itu Tuhan Yesus berdiri. Dan Tuhan Yesus membuka jubahnya. Tuhan Yesus mengambil kain dan dia ikat di pinggang dia. Lalu apa yang dia mau lakukan dengan kain itu? Wah, Tuhan Yesus juga ambil air yang diisi di dalam sebuah baskom. Lalu Tuhan Yesus mencelupkan kain yang ada di pinggangnya itu di dalam air itu. Lalu Tuhan Yesus panggil muridnya satu persatu. Dipanggil satu persatu, dan apa yang mau Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ternyata adik-adik mencuci atau membasuh kaki murid-muridnya satu persatu adik-adik. Wah, pasti kaki murid-murid Tuhan Yesus itu nggak bersih adik-adik. Pasti kakinya kotor dan juga mungkin bau adik-adik karena mereka habis pergi ke banyak tempat. Tapi Tuhan Yesus nggak geli, Tuhan Yesus nggak jijik. Tuhan Yesus lakukan mencuci kaki itu satu persatu, membasuhnya sampai kaki mereka menjadi bersih. Wah, murid-muridnya menjadi bingung. Apa maksud Tuhan melakukan itu? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, karena Tuhan Yesus mau ajarin murid-muridnya semua untuk tetap rendah hati,
untuk punya sikap rendah hati dan mau melayani orang lain. Tuhan Yesus aja yang raja di atas segala raja, dia mau rendah hati dan dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Pastinya murid-muridnya Tuhan Yesus juga harus mau untuk terus rendah hati dan melayani orang lain. Kita semua, kakak dan adik-adik, juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Artinya kita juga harus belajar rendah hati untuk melayani sesama kita. Rendah hati artinya kita tidak sombong, kita tidak egois, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita mau menolong orang lain. Nah, selama adik-adik nih saat-saat ini lagi ada di rumah aja, adik-adik sekolah di rumah, adik-adik nggak bisa pergi kemana-mana, adik-adik juga bisa melayani waktu adik-adik ada di rumah. Siapa yang adik-adik bisa layani di rumah? Orang tua adik-adik, keluarga adik-adik, kakak dan adik-adik yang kalian punya. Wah, gampang banget adik-adik. Adik-adik bisa belajar bagaimana membantu mama di dapur. Adik-adik bisa belajar melayani mama. Mungkin suatu kali adik-adik bisa ambilin mama minum, atau adik-adik bisa pijitin. Juga bisa lakukan hal yang sama kepada papanya. Kalau papanya habis pulang kerja, sambut papanya, lalu papanya dikasih minum, dikasih teh, atau dipijitin supaya papanya capeknya hilang. Atau misalnya juga waktu adik-adik mau sekolah online atau udah selesai sekolah online, adik-adik bisa belajar melayani dengan cara adik-adik belajar membersihkan atau membereskan buku-buku adik-adik sendiri. Gak perlu tunggu mamanya yang beresin atau ambilin. Adik-adik bisa lakukan itu sendiri. Waktu adik-adik lakukan segala sesuatu untuk orang lain, itu seperti untuk Tuhan, itu adalah melayani. Seperti ayat yang ditulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita hafalin ya ayat ini satu kali lagi. Baca sama-sama sama kakak ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, adik-adik mau kan lakukan itu? Tuhan Yesus aja mau, pasti kita juga mau, oke? Nah, yuk adik-adik sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tutup mata adik-adik, lipat tangannya, fokus sama Tuhan. Adik-adik bisa ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami contoh bahwa Tuhan juga mau rendah hati dan melayani orang lain. Kami Tuhan mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kami mau belajar melayani mulai dari keluarga kami. Kalau saat-saat ini kami ada di rumah, tolong kami Tuhan supaya kami boleh punya hati yang baik, punya hati yang mau untuk melayani keluarga kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kasih Tuhan yang tinggal dan mampukan kami untuk melakukan itu semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, pagi ini kita belajar tentang kerendahan hati dan melayani sesama. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Tania ya. Sekarang kita mau mengangkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan membuat adik-adik berhasil di dalam setiap kegiatan sekolah adik-adik. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik dan teman-teman semuanya yang diberkati Tuhan katakan amin.
Nah adik-adik, tadi kan kita udah praise and worship, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita udah ada di akhir ibadah online sekolah minggu DSMD 2 di minggu ini. Nah adik-adik, tetap baca firman Tuhan ya, jangan lupa untuk terus berdoa dan jaga kesehatan dengan rajin-rajin cuci tangan. Oke adik-adik, sekian ibadah kita di minggu ini. Happy Sunday, see you next week and God bless you. Bye!